Amin. Terus akhirnya gimana man setelah Apa tuh? kemarin lu curhat sama gua? Alhamdulillah masih begini aja. Oke, balik lagi bersama saya Firman di Zaman Jurnal Firman edisi bincang-bincang, ngobrol-ngobrol bersama teman saya, partner saya juga saat ini adalah Maulana aka Masara. Ul, Woi, mari, ngapain lo? Tar, rokok dulu. Oh iya deh. Ini keren. Jadi kan kemarin di episode kemarin kita ngomongin tentang adalah ini Maul, apa kabar lo? Baik. Selesai distancing ya? Jalan. Ya. Kita ngomongin tentang adalah dampak perekonomian. Lah berat banget. Dampak perekonomian buat gue sebenarnya pribadi yang Maul ya, sama teman-teman semua dari adanya pandemi COVID-19 ya, dimana efisiensi terjadi di banyak perusahaan, terus work from home apakah efisien atau tidak, seperti itu ya. Pasti teman-teman udah tahu juga lah, udah merasakan, malah mungkin ada yang sesuai dengan saya kena efisiensi, ada yang nasib kayak Maul work from home, tapi adalah yang normal-normal aja. Alhamdulillah, kita doakan semuanya sehat-sehat semuanya, oke? Amin. Terus akhirnya gimana man setelah kemarin lu curhat sama gua? Alhamdulillah masih begini aja. Maksudnya gue masih berusaha mencari cara dong, mencari cara untuk gimana strugglingnya ya kan, hari ke hari, walaupun tabungan ada, tapi tetap aja kita harus mencari make money lah ya. Ya caranya banyak lah, bikin konten kayak gini, bikin lagu, bikin keonaran. Ya gitulah. Oh, makasih juga buat teman-teman kalau misalnya udah komen ya kemarin. Iya, terima kasih ya, berguna sekali. Cakep. Mudah-mudahan jadi barokah. Amin. Nggak Kan emang tapi komunikasi gimana lu? komunikasi Lu udah nikah kan? Alhamdulillah pernah. Oh, alhamdulillah pernah. Alhamdulillah pernah nikah ya. Berarti lu sekarang gak punya pasangan ya? Nggak punya pasangan, maksudnya nggak punya pasangan suami istri gitu ya. Pacar juga nggak ada? Pacar ya deket-deket ada lah. Oh, oke. Deket-deket ada sih ya. Terus gara-gara pandemi ini gimana dong? Gara-gara pandemi ini ya alhamdulillah gue sama anak ya, sama keluarga gue, sama anak-anak gue ya by phone. Walaupun gue udah gak ketemu, gue kangen banget lagi. Udah gak ketemu 3 minggu gue. Oh iya. Kan dari awal kita harus di rumah ya, self karantin. Dan gue memutuskan gue gak mau ketemu anak gue dulu deh, takut. Karena anak gue kan sekarang posisinya di Cibinong, Bogor. Dan gue di Jakarta, dimana Jakarta banyak sekali pusatnya. Akhirnya gue kayak memutuskan kayaknya nggak kesana dulu deh untuk minggu ini. Gue kira masih minggu depan ya udah bisa lah ya. Ternyata berjalan masih kayak gitu. Akhirnya gue memutuskan udah deh, kayaknya untuk saat ini keadaan lagi nggak bagus. Gue ngomong ke anak gue adalah buminya lagi sakit. Jadi gue menjelaskan bumi lagi sakit. Jadi kita nggak bisa kemana-mana dulu, emang harus ngikutin apa kata gue, ngasih kata guru, harus di rumah aja. Umur berapa sih lu? Anak gue itu umur 8 tahun sama 7 tahun, cowok dulu. Lu kasih tahu bumi sakit, mereka mengerti? Mengerti. Oh. Bumi sakit, tapi yang gede sih ngerti gitu, Alfius Korman dia tahu. Oh iya. Maksudnya mengerti, tapi ya gue nggak tahu dia sebenarnya mikirnya gimana ya kan. Tapi ya udah, akhirnya gue kasih pengertian gitu, kita nggak bisa ketemu dulu, paling ya udah by phone lah, kayak paling Video call by phone, WhatsAppan palingan tuh. Keluarga orang tua gue kan di Bandung, bokap nyokap sama kayak bokap lo kan. Iya, bokap gue ya, gue dari Bandung juga. Iya. Gue ngerantau juga di Jakarta. Rantau. Kalau gue emang di Jakarta, tapi bokap nyokap akhirnya ditinggal di sana pas tua. Udah kita nggak bisa ke sana juga karena walaupun orang tua minta banget tuh. Iya, lu denger tadi lu disuruh balik terus. Iya, disuruh balik karena mungkin ya kangen kali ya, gue pun kangen sama orang tua. Lu kangen sama bokap ayah kan? Parah ya kan? banget. Apalagi kan keadaan seperti ini nih, dimana sebenarnya yang kita idam-idamkan adalah bersama dengan keluarga, ya nggak sih? Orang terdekat, orang kita sayang sih. Orang kita sayang terdekat, kayak kita nyaman nggak sih? Ya contohnya pasti sama orang tua, pasti kita dekat sama orang tua lagi ada masalah apapun nyaman aja. Misalkan gue juga sama anak-anak pasti gue nyaman aja gitu. Tapi sekarang keadaan kayak gini ya, social distancing, physical distancing, kita nggak bisa ngapa-ngapain demi kebaikan kita bersama dong. Jadi ya udah paling kan sama orang tua WhatsAppan, nelpon, tanya kabar, setiap hari pasti nanya kabar lah ya, pagi, malam pasti nanya kabar, terus ya udah saling ngingetin, saling ngasih info, dan alhamdulillah yang
yang gue suka dari keluarga gue adalah gue grup kecil, jadi dia cuma punya bokap, nyokap, kakak satu. Jadi grupnya itu 4 orang aja, kagak ribet, nggak ada grup gede. Jadi tuh kayak info-info yang misalkan yang hoax atau apa tuh dari nggak. keluarga besar yang biasanya suka banyak Tapi gitu. gue nggak ikutan di situ, jadi gue alhamdulillah nggak terlalu mendapatkan berita-berita kayak gitulah. Kan yang ribetnya nggak keluarga besar tuh. Oh tapi di keluarga besar gue mah nggak ada tuh berita hoax. Bagus. Tersaring semua. Bagus berarti, karena teman-teman gue banyak kayak gitu. Terjebak ya. Terjebak keluarga besar, nggak disaring dulu, masuk info-info itu, temen gue kena gitulah, maksudnya kena akhirnya berita-berita hoax gitu. Nah alhamdulillah sih di grup, paling gue ngobrol di grup lah ya. Kakak gue di Bogor, jadi kita kayak jauhan gitu semuanya. Gue di Jakarta, orang tua di Bogor, kakak gue di Bogor, anak gue di Cibinong. Walaupun deket nggak sih? Bandung sekarang 2,5 jam, udah ada si elevator. Iya. Ya kan? Lebih cepat. Kayak berangkat pagi pulang malam pun bisa banget. Sebenarnya bisa. Tapi sekarang jadi jauh keadaannya. Karena keadaan jadi jauh banget. Jadi kayak wah ini sih bener-bener masa-masa susah sih emang sih. Gak bisa bareng sama keluarga. Terus dampaknya adalah saling khawatir. Tapi gue mau nanya deh, kalau misalkan keadaan berkata lain nih, ternyata lu sama istri lu sekarang masih bersama nih. Berarti lu akan balik ke rumah dan ketemu istri lu kan? Iya dong. Misalkan ya. Berarti lu bakal ngapain? Bakal bikin anak. Bagus, iya juga sih. Lah kan kondisi lagi gini mah udah kan paling sama aman istri gitu kan, sama pasangan kan. Iya. Misalkan punya istri nih gua kan. Iya, enggak maksudnya tapi kan lu ada sekarang kan lu di tak berkhawatir kan Iya. gitu, tapi karena memang keadaan juga lu seperti gitu terpisah. Iya, tapi ternyata lu tinggal bersama nih. Bukankah tetap harus social distancing juga? Oh, gua lupa nanya sama teman-teman gue lagi yang udah yang maksudnya yang berkeluarga lagi. Tapi kayaknya iya sih, yang gue tahu dari teman gue dia ya, tapi kan salah yakin dia tahu dong, masih memantau dong, misalkan suaminya, misalkan gue lah ya, misalkan gue punya istri gitu ya, gue bisa pantau istri gue misalkan emang kerjanya akhirnya di rumah aja, terus atau enggak guanya emang kerja di luar, bisa mantau dong istri gue di rumah aja aman, guanya dari luar harus jaga-jaga nih, harus banyak-banyak sterilisasi segala macam, sampai rumah harus buka baju, dimandiin di luar. Oh iya, kasih disinfektan di luar ya. Baru masuk. Kan kayak gitu kan. Iya benar saya gitu. Jadi kalau menurut gue sih kalau sekarang ini teman-teman penyelamatan ya, teman yang sekarang lagi emang berkeluarga pasti ini banyak, pasti udah tahu nanganinnya lah. Kayak gitu pasti sih. Jadi tapi lu jaga masih ada yang nggak tahu lagi. Ya kalau nggak tahu kita ya. Iya, kemarin kita masih bahas ada orang yang nggak peduli kan. Iya sih emang. Tapi kan ada juga ya gue kan waktu pertama kali ini virus masuk juga ini ke gue sih, kan gue lagi deket sama seseorang nih ya kan, abis itu ya gue sih bukan nggak peduli, tapi kita biasa aja kayak pelukan terus cipika-cipika kayak gitu, kayak itu masih waktu nular aja tuh. Iya makanya itu waktu pertama masih itu kan, jadi sekarang tuh kayak jarak gitu. Nah, tapi ada juga gue dengar cerita teman gue, ada yang sampai akhirnya nih si suami istri ini tidak melakukan hubungan biologis, ada yang kayak gitu. Samsek ya? Sama sekali. Waduh. Ada yang gitu karena dia tahu nih si pasangan ini dia tahu diri. Salah satu di antara mereka masih ada yang berkeliaran kerja keluar. Iya. Jadi mereka akhirnya dia nggak WFH ya? Ada yang satu nggak WFH. Jadi kayak mewaspadai daripada ya kita main sendiri aja deh katanya gitu. Ya. Iya. Social distancing lihat ya. Iya, jaga semeter ya. Gimana caranya harus nyampe tuh? Ini bisa aja sebenarnya. Kayaknya lebih challenging ya. Fantasi lagi. Wah. Fantasinya luar biasa. Iya, fantasi luar biasa loh. Itu tips buat Anda yang sudah menikah ya, sama pasangan takut kalau berhubungan biologis. Jaga jarak 1 meter, ya nggak sih? Iya, main sendiri-sendiri, fantasi cuy. Fantasinya dunia ya, dunia fantasi. Aduh, fandom. Itu out of topic, tapi itu salah satu ya harus ya maksudnya kalau suami istri kan salah satu kewajibannya adalah ya itu dia melakukan hubungan suami istri dong. Kalau setahu gua. Iya. Setahu gua iya. Gua soalnya belum pernah nikah ya, alhamdulillah kan saya udah pernah nih. Ya salah satu kewajiban si suami atau si istri itu harus melakukan biologis. Malam ya itu ya. Iya, biologis. Itu yang untuk menjaga kelangsungan hubungan, biar lebih bonding, ya nggak sih? Iya. Dan juga kan daripada nggak melakukan hal biologis dengan pasangan aslinya, takutnya malah main keluar. Wah itu lebih nekat sih. Iya makanya jangan sama istri sendiri nggak boleh sama lu. Iya, takutnya begitu. Jadi, nah gue soalnya
seneng banget nih kalau misalkan kita bahas tentang hubungan couple ini, karena gue interest buat nanya-nanya, buat cari tahu tuh gimana orang-orang tuh melakukan hubungan. Ya apalagi di tengah social distancing. Ya kalau yang tadi kita ngomongin konteks sekarang, yang sekarang tadi adalah suami istri ya. Iya. Sekarang kita konteksnya mungkin yang pacaran nih. Nah, kan lu punya pacar? Enggak lagi. Ada deket ada? Ada lah, pasti ada lah yang deket. Lagi. Nah, sama lah gua mau lagi ada yang deket lah ya. Tapi akhirnya dengan ini kalau gua menyikapinya ya profesional, asik profesional. Walaupun memang kalau jadi pencari cinta profesional. Iya, jadi kayak ya udah kayak jangan jaga jarak aja udah. Maksudnya ya pasti komunikasi lewat telepon, WhatsApp. Boring gak sih? Ya, jujur sih gue boring. Lu boring kalau gue sih. Karena gue tipikal yang physical touch lagi. Nah ini kalau misalkan sama lagi sebenarnya. kalau kan ada love language nih, love language manusia itu ada berapa macam gitu. Nah gue tuh lebih banyaknya ke quality time sama physical touch lagi. Hampir nomor satunya physical touch, maksudnya gue tuh si tipikal yang harus ketemu. Enggak juga. Iya. Terus tos-tosan. Iya. Iya, bersemangat ini. Iya, semangat. Anjing gue kemana aja lagi bikinnya goblok. Iya sih, kelamaan sih lu udah. Kepancing. Enggak, terus itulah makanya gue tuh buat gue LDR tuh. Nah, sekarang kan jadi keadaan seperti ini membuat kita LDR nggak sih? Iyalah, ngeliat waktu oke aman. Terus ngebuat ya kalau gue sih nggak works gitu. Jadi berpacaran LDR tuh si gue soalnya harus physical touch, harus yang iya gue tahu sih. Gue tuh senang meluk gitu, cium-ciumin rambut itu paling enak. Itu mungkin gak lo doang, semuanya. Iya. Enggak, itu kayaknya manusiawi ya. Kalau gue sebenarnya pun sama kayak gitu, kayak kalau gue lebih ketemu ngobrol, walaupun maksudnya physical touch iya, tapi nggak terlalu yang harus intens, tapi kayak quality time ngobrol, berdua ngobrol, atau nggak ngobrol ya udah penting kita satu wilayah barengan, yang ngobrol seadanya kayak gitu sebenarnya. Tapi kan dengan adanya ini berarti kan LDR dong, long distance relationship dong. Walaupun mungkin jarak lo nggak jauh dengan teman lo itu, ya nggak sih? Maksudnya tinggalnya gitu. Mungkin. Ya kan? Tapi tetap aja. Yang mana dulu nih cek gitu. Sasoan banyak anjing lah. Ada banyak kan lo. Pengkolan situ. Enggak lagi gue. Enggak. Iya jadinya kalau gue ya akhirnya menyikapinya kan lo tadi kan emang lo susah kan. Kalau gue sih kayak ya udahlah, ya udah kita harus menjaga sama-sama kesehatan, balik lagi. Ya udah kalau namanya kangen mah kangen udah pasti lo. Ya parah sih. Ya kan lo kangen kan lo. Sampai dibuatin lagu sama Dewa juga karena kangen tuh ya kangen lah. Iya kangen banget. Sampai bikin band lagi. Kangen band. Ghosting tuh kan lo menghilang gitu. Iya, menghilang. Tapi kalau menurut gue ghosting tuh dengan perasaan hate gitu. Oh. Kalau menurut gue nih, pendalaman gue nih, yang gue tangkap dari istilah ghosting itu adalah lu menghilang dan lu menyimpan perasaan hate gitu. Di situ ada perasaan benci yang lu simpan. Misalkan gue kesel sama dia nih. Iya, gue ngilang. Atau enggak misalkan dicari-cari, gue nggak mau karena gue si bos ini nyebelin. Gue ngilang kan kayak gitu. Menghilang kayak gitu. Iya sih benar. Tapi ada juga yang. Tapi perasaan lu masih gue jaga. Anjing. Masih memaintain ya. Nggak, ya kata tahu sih. Makanya maksud gue kalau menurut gue sih nggak works ya keadaan kayak gini LDR. Ya udah kalau gitu yang tidak works putusin lah. Tapi ini saat memutuskan loh, bukan memutuskan hubungan, dia memutuskan misalkan pacaran serius. Ini dicoba dong. Ini lagi dicoba banget dong. Iya benar. Lu apakah benar-benar berkomitmen? Iya. Lu nggak ketemu. Let's say lu biasanya ketemu dua hari sekali, nih sekarang benar-benar nggak ketemu selama seminggu. Lu harus benar-benar ada komitmen, kepercayaan dong. Apakah nih pasangan gue bakalan cheating with somebody, ya kan? Chatting sama orang. Apakah dia emang benar-benar setia sama gue tapi dia menghabiskan kesibukannya? Apakah dia bakalan bosen dengan gue yang kayak gini-gini aja? Karena sense of pacaran juga surprisingnya itu dong. Kayak lo kan pengennya emang physical touching gitu kan. Gue quality time. Dimana kan kayak gitu-gitu pasti kita punya surprising yang entah dari obrolan, dari lo memberikan sesuatu lah kayak gitu. Nah ini kan berarti dengan adanya long distance relationship dan social distancing, physical distancing ini lo gak ketemu, takutnya bosan. Iya gak sih? Jadi pada mikir dan memutuskan gimana nih, apakah gue bener sama dia jalan nih? Apa nih serius sama dia nih? Gitu. Nah, si keputusannya itu adalah berarti nggak cuma mutusin dong? Nggak cuma mutusin. Ada break, ada nyari yang lain, ya sih? Ya. Maksudnya menurut gue sebelum lu akhirnya bilang putus sama si pasangan lu ada
keputusan ya, ada pilihan adalah apakah gue mencari lagi atau hanya gue memutuskan aja kan? Iya nggak sih? Iya, itu mungkin salah satunya. Nih, gue jadi ada pertanyaan menarik menurut lo. Iya. Ini out of topic nggak sih? Nggak apa-apa, ini kan tetap kita kan ngomongin social distancing, hubungan. Maksudnya di saat social distancing, hubungan lo dengan pasangan dengan keluarga kayak gimana? Itu kan konteks sekarang di pasangan nih. Oke, nah menurut lo, selingkuh tuh, menurut kacamata lo selingkuh tuh gimana? Selingkuh itu menurut kacamata gua, sesuatu hal tindakan yang tidak bagus lah. Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang ya. Lu cowok. Kalau gue, ya maksudnya kalau gue punya pasangan sekarang nih. Terus cewek lu selingkuh? Ya nggak setuju lah gue lah. Kalau lu selingkuh? Nggak setuju juga. Gue mikir lah, maksudnya ya nggak mikir 2 kali aja, kayak masa iya sih gue selingkuh kayak gitu. Kecuali kalau pasangannya emang udah bukan fakta, maksudnya kayak udah nggak ada rasa, hubungannya udah nggak bagus, terus kayak si pasangannya udah kayak ya istilahnya tadi semi ghosting, yang nggak terlalu ngabarin, nggak lo tau dong perbedaannya pasangan lo, gebetan lo seintens apa, sejauh apa, lo tau dong, lo punya feeling, perasaan kayak gitu dong. Selingkuh itu hak. Selingkuh itu hak kalau menurut Maul. Kalau menurut gue itu hak, karena kewajiban kita cowok dalam berpasangan, begitupun si ceweknya, kewajiban itu adalah untuk mempertahankan hubungannya kan. Bukan menjaga perasaan masing-masing lawan jenisnya ya. Pasangannya. Maksudnya kewajiban gue tuh untuk menjaga hubungan, tapi bukan menjaga perasaan dia. Karena perasaan dia itu mah kewajiban dia yang jaga. Iya. Jadi pada saat kalau misalkan ternyata si pasangannya itu selingkuh, ya itu mah hak ini kan, dia punya harus memilih kan, memang bisa memilih gitu. Betul. Jadi intinya adalah ya lo menjaga hubungannya itu adalah menjaga perasaan lo sendiri, dan si pasangan menjaga perasaannya sendiri. Betul, mereka ketemu di tengah menjaga hubungannya. Itu karena ya. Tapi balik lagi, kalau menurut gue sih ya nggak usah pakai selingkuh kalau begitu mah. Iya nggak sih? Misalkan juga si ceweknya udah nggak, seluruhnya udah nggak serak dengan ceweknya, belak-belakan ngomong tanpa harus ada selingkuh, itu kan soalnya ya. Oh ya, selingkuh itu kegiatan maksud lu ya? Iya, terus itu cheating, kayak nggak bagus lah. Berbohong ya? Berbohong, mendingan jujur aja lah. Karena sesuatu yang jujur itu pasti lebih baik daripada yang tidak jujur. Iya nggak? Jadi kalau misalkan gua nih misalkan terus sama pacar gua, aku sebenarnya udah malas sama kamu, gitu, ngomong kayak gitu langsung. Iyalah, bahasanya mungkin lebih halus kali ya. Aku kayaknya udah gimana gitu, tapi intinya ya udah, aku udah kayaknya udah malas sama kamu nih, jujur. Karena ya pasti sama-sama sakit lah. Mungkin pasangan masih suka, tapi kan udah alangkah baiknya jujur. Mungkin dari situ ketemulah win-win solution. Lo kan berkata iya jujur. Benar, agree truth, benar. Siapa tahu lo jujur, udah nggak suka, dia akhirnya juga sebenarnya sih iya sih, tapi akhirnya coba dari titik tengah gimana kita mau. Karena mungkin ketidaksukaan itu tuh muncul ada penyebabnya ya. Ada penyebabnya. Jadi ntar ada solusinya di tengah daripada lo selingkuh. Tapi statement gue bener nggak sih, perasaan lo bukan lo yang cegah nggak sih? Perasaannya doi. Iya, kayak tadi kan lo bilang untuk menanggapi si pandemi COVID ini nih, hubungan gimana cegah hubungan kalian cegah jangan sampai terjadi ada yang nikung atau ada yang menyerambat, itu ada hati yang masuk ya. Nah, maksud gue kan nggak bisa dicegah bro, maksud gue itu mah kuasanya bukan di kita gitu. Emang misalkan dengan cegah lu kasih bunga tiap hari, ngasih duit, ngasih makanan, nggak jaminan bro, ya nggak sih? Iya sih, 50-50 sih. Kalau menurut gue, tapi tergantung dari si pasangannya sih. Kalau pasangannya menanggapinya emang, wah ini berarti serius nih cowok nih, pasangan gue serius, masih memperhatikan gua, berarti kan si pasangannya pasti oke, realize kalau yaudah gue masih mempertahankan komitmen kita kok gitu. Nah berarti si pencegahannya itu kan tidak kalau menurut gue ya nggak akan berhasil, karena balik lagi keputusannya kan di dia. Iya sih emang. Ya tapi dengan cara seperti itu kan ada usahanya lah paling enggak. Walaupun memang kita harus berpikir, gue tahu maksudnya mau sih, berpikir the worst case-nya aja kalau emang sampai terjadi pisah gitu sama pasangan atau sama gebetan, atau kita nggak ada yang tahu juga, suami istri mungkin kalau pisah, ya kita mempersiapkan mental untuk the worst case-nya aja udah. Iya nggak sih?
Mungkin dia udah sayang banget kali sama udah sayang banget, dan juga dia udah kayak saking sayangnya jadi hal-hal gila keluar. Kayak udah nggak realistis aja. Iya nggak sih? Oh iya, di saat kalau gue mikirnya realistik ya. Iya. Orang-orang kayak gitu nggak realistik kan ya? Nggak realistis, lo sayang banget sama siapa gitu, sama cewek si A. Kalau nggak realistis ya udah, saking sayangnya lo kayak takut kehilangan dia, lo nggak mempersiapkan diri lo untuk bisa kehilangan dia. Itu sih. Soalnya bro, semua yang bertemu pasti akan berpisah. Pasti. Ya manusia aja bakalan die. Nah itu maksud gua. Iya. Ya, Itu bagus itu kayak apa namanya? Ya emang harus ada tuh di mental setiap manusia sih. ya nggak sih, pencegahannya tuh jadi di diri kita sendiri udah. Iya, Karena iya, di luar itu mah semua di luar kuasa kita. Iya benar. Maksud gua tadi itu gitu, menjaga ya, kegiatannya nggak bisa kita cegah. Iya, maksud gua iya. gitu, maksud gua nggak berfungsi itu adalah maksud gua kita tuh nggak bisa mencegah si kegiatan selingkuh itu gitu. Mau lu mau ngasih mobil, mau ngasih itu, kalau misalkan dia akhirnya memang nggak suka mah, Iya. maksudnya kalau misalkan memang ada kesempatan dan memang dia mau berselingkuh mah pasti akan ada aja. Kegiatan apa tidak mungkin bisa dicegah gitu. Masuk akal emang. Tapi ya kalau menurut gue ya daripada Tapi sakit hatinya bisa lu sakit hati bisa cegah. dicegah. Karena di kita kan Iya, kondisinya. Ya untuk menghindari perselingkuhan seperti itu atau cheating-cheating gitu ya jujur aja, makanya tadi gue bilang. Prepare. Prepare, jadi intinya adalah prepare kita mental dan jujur. Itu dia. Ya enggak, menurut lu gimana? Benar. Iya kan? Semua berasal dari kejujuran. Iya. Sebelum kita ngomong ada quotes yang banget bagus. Oh iya. Lu punya quotes yang sangat bagus tadi tuh. Expect the best, prepare the worst. Itu. Expect the best, prepare the worst. Iya, itu yang selalu jadi buat gua ini sih Acuan. acuan. Lu boleh sih punya ekspektasi tinggi, tapi lu selalu harus menyiapkan diri lu yang terburuk. Yes. Kalau lu berbuat baik, jangan berharap orang akan berbuat baik gitu. Ya. Karena tidak seperti itu. Kalau menurut gua Kalau menurut Maul, kenyataannya, iya kalau menurut gua kenyataannya Maul di dunia itu nggak seperti seperti itu. Kamu akan menuai apa yang kamu tanam tuh. Kalau menurut gua tidak berjalan seperti itu di dunia ini. Lu berbuat baik sama orang, belum tentu orang berbuat baik sama lu. Kalau menurut gue ya. Maul. Kalau Walaupun menurut dia gua. berbeda dengan gue masih mempercayai hal itu. Lu berbuat baik, pasti akan mendapatkan kebaikan. Ya enggak? Iya, pasti akan datang kebaikan. Ya kan, pasti itu kan, tapi kan tuh ya cara pandang masing-masing saja. Kalau gue sih poinnya adalah intinya untuk mempersiapkan mental sih. Saya setuju itu. Karena ya kalau gue lihat di film-film nih, Iya, iya. orang jahat tuh kan dari orang yang tersakiti nih. Iya. Iya nggak sih? Iya. Jadi ada dua tipikal orang nih, ada orang yang kuat tapi dia jadi jahat, ada yang kuat jadi pahlawan ya nggak sih? Iya. Intinya semua orang baik nih, baik Betul, kuat. betul. Ada yang jadi pahlawan, ada yang jadi penjahat. Yang Iya. penjahat itu karena dia nggak prepare hatinya. Kalau misalkan lu berbuat baik tuh, dunia akan berbuat baik sama lu. Buat gua enggak sih, nggak selalu seperti itu gitu. Iya. Siapin Pokoknya sekarang don't cry. don't cry this at home ya. Don't cry this at home, keren tuh. Don't cry this at home. Kerennya kan biasanya don't try this at home. Don't cry this at home. Ini jadi konten lu dicuri gimana lu? Mending kita bikin dulu kontennya. Oh yaudah. Gua udah kebayang lagi mau ngapain. Ya udah, Ya. oke. Jadi kalau begitu kita akan terima kasih Maul atas bincang-bincangnya hari ini. Sama-sama, terima kasih. Salam namaste. Ya kan, yang pastinya nih kita lagi di tengah pandemi COVID-19, apalagi kita ngomongin tentang hubungan, ya kan? Ya dengan pasangan, dengan keluarga, anak, istri. Pokoknya harus tetap dijaga dengan kepercayaan dan komitmen, oke? Dan tadi expect the worst, salah gue ya? Expect the best, Expect- prepare the worst. Nah itu dia. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya, akan insya Allah akan lebih seru. Dan seperti Maul bilang adalah, jangan subscribe, tapi harus like, comment, and share. Oke guys, bye-bye.